Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVRI Stasiun Aceh yang dirahmati Allah, senang sekali di kesempatan sore hari ini kami dapat kembali hadir menyapa pemirsa yang barangkali sedang bersantai bersama dengan keluarga dalam program Ramadan Penuh Berkah TVRI Stasiun Aceh. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Mudah-mudahan dalam kondisi yang cukup baik dan sehat selalu tentunya, sehingga dalam menjalankan aktivitas, dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini semakin baik dari tahun sebelumnya tentunya. Ya baik pemirsa, di kesempatan sore hari ini kami sudah bersama dengan Ustazah Karjuniwati SPSI MC Psikolog yang akan berbincang-bincang terkait dengan keseimbangan kehidupan kerja perempuan selama bulan suci Ramadan ini. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustazah. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Iya, semakin ceria selama Ramadan. Amin, insya Masya Allah Allah. sampai berakhirnya waktu Ramadan. Baik, ya. amin ya rabbal alamin. Ustazah, terkait tema kita di sore hari ini bisa langsung memberikan materinya sembari menyapa pemirsa di rumah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur pada kesempatan sore hari ini kita bisa mungkin duduk santai ya di pemirsa TVRI yang dirahmati Allah sambil menonton program kita pada sore hari ini. Nah, terkait dengan Ramadan ya, sebagaimana yang kita ketahui, Ramadan merupakan salah satu bulan di antara 11 bulan lainnya, di mana pada bulan ini ada keistimewaan yang mungkin setiap kita sebagai umat muslim dapat merasakannya. Nah, salah satunya mungkin yang dirasakan oleh para wanita atau para perempuan, baik itu ibu-ibu ya, istri gitu, ataupun remaja gitu, yang mana semua aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Nah, jika kita melihat sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, tentunya ini menjadi satu kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita sebagai wanita untuk mendapatkan aktivitas yang lebih banyak, di mana setiap amalan yang kita lakukan itu juga mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Oke, baik, luar biasa Ustazah ya, peran perempuan ini tentu saja di rumah juga nomor satu, apalagi yang memang punya pekerjaan sebagai wanita karir Ustazah. Dan ini luar biasa sekali bagaimana kaum perempuan diminta untuk bisa membagi waktu dengan baik. Nah, bicara keseimbangan kehidupan kerja ini seperti apa Ustazah ini maksud? Iya, jadi ketika berbicara keseimbangan, jika kita melihat sebenarnya keseimbangan pekerjaan di sini antara rumah tangga, keluarga dan pekerjaan. Karena terkadang banyak peran yang lebih banyak dilakukan itu di bulan Ramadan yang mungkin tentunya berbeda di bulan-bulan lainnya gitu. Sehingga jika kita melihat lebih effortnya lebih banyak, kesibukannya juga akan berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya gitu. Misal ketika di bulan Ramadan ini pastinya peran sebagai perempuan, ibu gitu ya, atau istri gitu ya, dari awal harus bangun lebih awal, lebih cepat gitu ya, untuk siapin sahur. Iya, benar. Oke, baik. Nah, itu jadi salah satu tugas gitu. Nggak mungkin juga kita tidak mengerjakan pekerjaan itu gitu. Kemudian menyiapkan sahur, kemudian juga aktivitas harian juga tetap kita lakukan, misalnya menyiapkan makanan untuk anak-anak gitu ya. Kemudian siang hari mungkin ada yang harus disiapkan juga gitu ya, sampai akhirnya waktu berbuka itu juga ada persiapan. Kalau mungkin di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa kita nggak persiapannya mungkin akan berbeda gitu ya dibandingkan dengan bulan Ramadan. Baik, ini ditambah lagi Ustazah kalau seandainya ya perempuan yang hari ini ada tugas lain gitu di pekerjaannya, mungkin harus pergi pagi pulang sore hari nih Ustazah, ini gimana lagi cara bagi waktunya? Nah, ini juga gitu kan, jika kita melihat lagi gitu, artinya sebagai perempuan kan kita harus punya memilah ya, harus pintar memilah-milah waktu. Nah, ini juga sebenarnya salah satu strategi gitu supaya
kita sebagai perempuan bisa melaksanakan tugas itu dengan smooth gitu ya, dengan tidak ada tekanan gitu ya, karena banyak yang dialami oleh ya wanita pekerja ya. Kadang-kadang ketika berbicara keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan ini banyak muncul konflik, banyak muncul tekanan seperti saya katakan tadi. Artinya satu sisi kita punya tuntutan untuk mengurusi rumah tangga gitu ya, keluarga, anak, suami gitu. Tapi di kesempatan yang lain dan kewajiban juga kita sebagai pekerja gitu, ada aturan, ada rules yang mungkin di tempat kerja kita yang memang harus kita lakukan. Kan nggak mungkin. Gimana nih? Ini mau misalnya kalau kita contohkan, ini mau jadwal untuk berbuka gitu ya. Tapi kita belum nyiapin, kerjaan masih ada gitu. Nah, ini kan menjadi dilema, menjadi tekanan sebenarnya bagi seorang wanita gitu, yang memang satu sisi sebagai ibu gitu ya, sebagai istri, tapi juga dia punya tanggung jawab untuk bekerja. Tapi ini yang paling penting bagaimana kegiatan seperti ini tidak sampai membuat beliau tertekan, apalagi sampai stres, padahal ini bulan Ramadan gitu ya, yang seharusnya bisa membuat kita lebih enjoy dan bahagia. Dan memang kaum perempuan, walaupun mereka punya pekerjaan, mereka kan juga ada waktu yang pengennya memang untuk ibadah khusus ini. Ya bisa nggak didapatkan ya Ustazah? Ataupun mungkin ada strategi agar tidak sampai stres nih kaum perempuan yang punya pekerjaan lain. Jadi mungkin saya kembali ke Al-Quran gitu ya. Jadi ada salah satu surah Al-Ahzab ya, surah Al-Ahzab ayat 35. Di situ sangat jelas gitu ya, disebutkan bahwasanya ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, maka Allah menyediakan kepada mereka itu ampunan dan pahala yang besar. Artinya apa? Mungkin kita kembali kepada fitrah kita sebagai wanita, sebagai perempuan gitu ya. Mungkin kita secara physically gitu ya, secara zahir kita merasa kita nggak bisa nih melaksanakan ibadah puasa dengan optimal. Bisa kita ada yang wanita pasti ada yang rutin ya setiap bulan haid gitu. Nah itu kan kadang-kadang membatasi, kita mau sholat nggak bisa, sholat tarawih nggak bisa, puasa juga tidak bisa gitu ya. Tapi sebenarnya disitulah Allah menyeimbangkan, Allah menyetarakan. Apapun yang kita lakukan itu merupakan ada nilai pahalanya gitu. Meskipun kita tidak bisa berpuasa, ya kita tidak bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan yang lainnya, tetapi amalan kita minimal ketika kita menyiapkan sahur itu nilai nilai pahala itu sangat besar gitu. Itu kan kalau kita katakan berlipat ganda ketika kita melayani orang yang sedang berpuasa. Jadi memang bicara ibadah ini tentu tidak terbatas gitu ya. Apapun yang kita lakukan, mungkin cuci piring, menyiapkan makanan atau apapun, ketika memang kita niatnya pemirsa karena Allah, maka semua itu akan bernilai ibadah. Bahkan ada kondisi sholat misalkan, membaca Al-Quran tapi niatnya untuk mencari perhatian orang atau ada niat ria, maka ini malah tidak menjadi ibadah Ustazah ya. Berarti kembali ke niat kita untuk apa kita lakukan hal itu gitu Ustazah. Baik, bicara keseimbangan kerja juga Ustazah, ini kan dituntut yang namanya disiplin. Bagaimana nih cara kita mengatur agar setiap tahapan pekerjaan kita ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada kendala, dan yang paling penting tidak sampai tertekan tadi, stres gitu. Ya sebenarnya di sini manajemen diri ya, manajemen diri, mengelola diri kita gitu. Kadang-kadang kan kita setidaknya tahu porsi kita. Kita kan punya standar masing-masing gitu ya. Kalau saya mengatakan setiap kita punya porsi yang mungkin berbeda dengan orang lain. Nah, di saat kita memahami diri kita gitu, tahu oh saya orangnya seperti ini, saya ritme kerja seperti ini gitu. Sehingga ketika kita memahami diri kita, setidaknya kita tahu apa nih yang bisa dilakukan, strategi apa nih yang bisa saya lakukan supaya tidak stres gitu, supaya saya tidak tertekan gitu ya, tidak ribut nanti pulang ke rumah gitu ya, belum nyiapin apa-apa nanti suami udah mungkin komplain dan lain sebagainya. Jadi kita tahu porsi kita. Nah salah satunya mungkin manajemen waktu ini sangat penting Ustazah. Jadi siapapun, apapun pekerjaan kita, aktivitas kita harus bisa memanagenya. Bagaimana caranya gitu ya? Artinya karena kita punya peran ganda nih ya, sebagai pekerja dan juga sebagai ibu gitu ya, istri gitu ya dalam keluarga. Artinya ketika kita memang di ranah pekerjaan, ketika kita bekerja,
itu memang kita memanfaatkan waktu seoptimal mungkin. Baik. Kita memanfaatkan waktu seefisien mungkin untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor kita. Gitu. Nah, sehingga pekerjaan ini tidak terbawa pulanglah ke rumah. Iya. Apalagi di bulan Ramadan kan pengennya tuh pulang dengan kondisi yang tidak ada lebih enak, enjoy, dan kita ibadah juga tidak ada Gangguan gitu ya. gangguan seperti itu. Nah, ini yang mungkin bagaimana kita bisa membagi waktu, memilah-milah waktu. Nah, kemudian juga ketika di dalam keluarga gitu, ketika kita sudah pulang ke rumah, maka full kan gitu ya waktu kita itu ya untuk keluarga gitu. Bahkan sebenarnya ada family time mungkin ya, waktu untuk keluarga, sehingga orang-orang yang kita tinggalkan tadi sedari pagi gitu ya sampai petang gitu ya, itu dengan kehadiran kita tuh nggak merasa juga hilang gitu, hilang perhatian dari kita gitu. Meskipun ini di bulan Ramadan kayak gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya yang menjadi catatan saya, bagaimana kita mampu untuk memanage waktu kita sebaik mungkin. Baik Ustazah, ini bicara lagi terkait dengan manajemen waktu. Pemirsa, kita mungkin merasakan sendiri ya bagaimana dalam keseharian itu ketika kita lagi begitu bersemangat, tidak ada rasa malas, itu rasanya kondisi kamar kita rapi, buku tidak ada yang berantakan, indah sekali. Kalau misalkan ada satu saja sampah di kamar, kita bisa dengan mudah langsung ngambil. Tapi ada masa ketika kita udah berantakan, dibiarin sampai begitu lama gitu Ustazah ya. Ini apa yang salah nih dari diri kita sehingga menjadi tidak terkontrol kesehariannya? Nah, ini mungkin kembali ke diri individu ya, diri orang itu lagi gitu. Karena kadang-kadang apalagi di bulan Ramadan gitu ya, dengan banyaknya mungkin aktivitas di luar, kemudian dia pulang ke rumah harus ngurusin rumah tangga ya, ngurusin keluarga gitu, persiapan berbuka gitu misalnya, habis itu buru-buru harus ke masjid gitu ya, sholat tarawih gitu. Jadi kan itu waktunya sangat rasanya nggak cukup waktunya gitu ya. Nah, bagi sebagian orang memang ada yang kondisinya seperti yang tadi disampaikan gitu ya. Ini kenapa gitu? Kadang gini, ketika seseorang berada pada fase yang dia tertekan, itu dia tidak mampu untuk mengelola, mengontrol gitu ya, menyesuaikan diri dia dengan situasi yang ada. Nah, penyesuaian diri seseorang inilah yang kemudian menjadi permasalahan. Harusnya kan idealnya kayak tadi Ustazah katakan, ya kita bisa ya membersihkan kamar kita gitu ya, tapi dengan dia tidak mampu mengontrolnya gitu ya, karena udah, kok saya bilang udah burn out gitu, udah sumpek kali gitu, jadi nggak ada effort gitu. Jadi kadang-kadang orang yang udah pada posisi tertekan, punya masalah yang sangat besar mungkin bagi dia tidak ada energi lagi. Kenapa? Karena dia energinya itu sudah terkeluarkan untuk masalah dia sendiri gitu. Jadi tidak punya semangat, tidak punya motivasi gitu. Nah, itu yang jika itu dibiarkan mungkin akan semakin parah kondisi. Baik. Ini tentu hal seperti ini kita tidak ingin terbiarkan terus, kita ingin ada perubahan, apalagi ini momennya di bulan Ramadan. Tapi saja jangan dijawab dulu pemirsa, Ramadan penuh berkah akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Siap? Baik, ini dia bintang Alfayat Benzema, disilahkan. Qutila ashabul ukhdud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud idhum 'alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Soal yang terakhir, surat apa yang Ustadz bacakan berikut? Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Itu surah Al-Qari'ah. Masya Allah, luar biasa. Dina Jumaila Liani.
Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ramadan Penuh Berkah TVRI Stasiun Aceh. Kita masih berbincang-bincang bersama dengan narasumber Ustazah Karjuniwati, SPSI, MC Psikolog. Tema pembahasan kita di sore hari ini, keseimbangan kehidupan kerja perempuan selama Ramadan. Ya, Ustazah, tadi kita sudah berbicara terkait dengan bagaimana seorang perempuan itu dalam mengelola atau manajemen waktunya itu agar suasana di rumah senantiasa indah, rapi gitu ya, dalam kondisi apapun. Nah, sekarang Ustazah kan ada masa tadi ketika udah datang rasa malas, kita rasanya semuanya berantakan, tapi ketika kita sudah semangat semuanya jadi rapi gitu ya. Nah, ini bagaimana cara kita mengelola pola kehidupan kita agar stabil senantiasa gitu, emosi kita stabil, jadi pekerjaan di rumah selalu beres gitu, Ustazah. Ya, benar. Jadi mengelola diri gitu ya, dalam hal ini mungkin yang kita katakan adalah bagaimana emosi gitu. Karena di bulan Ramadan ini kan salah satunya kita menahan hawa nafsu gitu ya. Hawa nafsu di sini kan salah satunya adalah bagaimana emosi kita. Meskipun situasi di sekitar kita gitu ya sangat mendukung, membuat kita untuk memunculkan emosi gitu ya. Tapi ingatlah bahwa setiap apa yang kita lakukan itu kan tercatat. Maka termasuk salah satunya emosi gitu. Ketika kita mengalami emosi yang tidak stabil, artinya mungkin kadang-kadang kesel, marah gitu ya, itu normal. Sebenarnya setiap individu, setiap orang itu normal mengalami kondisi seperti itu. Hanya saja kadang-kadang jangan sampai emosinya itu yang berlebihan, yang itu akhirnya bisa membatalkan puasanya gitu kan. Nah, caranya bagaimana? Kadang-kadang kalau saya suka mengatakan gitu ya, kita butuh untuk diri kita sendiri. Kalau saya bilang ya me time gitu ya, menenangkan diri gitu ya, supaya apa, kita pun bisa merefleksikan kembali apa yang sudah terjadi tadi di pekerjaan kita, sehingga ketika kita pulang ke rumah emosi kita pun bisa lebih stabil, kita bisa menghadapi keluarga dengan optimal. Nah, kadang-kadang mungkin masalahnya juga di rumah misalnya gitu ya, itu juga bikin kita stres juga, emosi juga, kesel dan lain sebagainya. Tapi kemudian kalau saya mengatakan tarik diri dulu. Jadi kadang-kadang ketika kita berada dalam situasi yang sangat emosional gitu ya, ada kondisi kita menarik diri. Sama halnya ketika dalam agama kita sendiri gitu, bahwasanya ketika kita marah maka kita disuruh berwudu. Itu kan salah satu bentuk terapi menurunkan rasa marah, emosi gitu ya. Nah, jadi ini juga seperti itu. Ketika memang situasi itu tidak memungkinkan untuk karena kita tahu ini lagi puasa nih, ya udah kita tarik diri dulu, menghindar dulu situasi yang tidak nyaman itu. Sehingga apa? Kita bisa ibarat tarik nafas dulu gitu ya, relax dulu gitu, sehingga kita menjadi lebih enjoy kembali. Oke, ada waktunya nggak Ustazah kalau misalkan kita lagi ada persoalan nih ribet gitu ya, waktu yang paling tepat mungkin untuk kita, ini kayak istilahnya seperti muhasabah gitu, kita merenung gitu ya, menarik diri dari kondisi itu, ini kapan waktu yang paling bagusnya Ustazah? Sebenarnya sangat tergantung dari situasi yang terjadi. Misalnya ketika kita berhadapan dengan orang lain dan itu bisa membuat kita emosi yang tidak terkontrol, maka ketika kita sadar, oh ini kayaknya nggak bagus nih ketika saya harus meneruskan, maka kita menghindar terlebih. Mungkin dengan cara yang sopan, jadi tidak langsung meninggalkan gitu ya, lokasi marahnya malah. Jadi mungkin kita sebentar ya saya. Jadi itu salah satu kita menghindari dulu supaya apa? Mungkin ketika di situ akan lebih parah kondisinya gitu. Nah, kemudian juga di fase-fase apalagi di bulan Ramadan ini gitu ya. Ketika di bulan Ramadan kita setiap kita selesai mungkin sholat kayak gitu ya, sholat tarawih ataupun kita bertahajud gitu kan,
itu kan momen dimana kita Baik. merefleksikan kembali, kita merenungi kembali gitu, apakah apa yang tidak saya lakukan tadi itu mungkin keliru, sehingga Oke. kita langsung tersadarkan untuk kemudian memperbaiki apa yang sudah kita lakukan tersebut. Oke, gitu. jadi kesempatannya itu banyak gitu ya, banyak Iya. momen di mana kita bisa menjadikan tempat itu sebagai ajang kita muhasabah. Setelah kita sholat, setelah zikir mungkin, setelah kita Iya. berdoa, ini menjadi semua momen yang paling indah gitu Ustazah ya. Apalagi tadi saya sampaikan di momen tahajud misalkan. Iya, betul. Ini luar biasa karena kita berada di kondisi malam hari dan kita bermunajat kepada Allah di situ Ustazah. Oke, baik, untuk mengelola diri atau emosi yang lain lagi mungkin ada Ustazah? Kadang-kadang mungkin ini, kalau saya mungkin ya merefleksinya ketika kita berada dalam situasi yang nggak nyaman, Iya. kadang-kadang dengan keluarga itu bisa menjadi menyembuhkan rasa Oke. yang tidak nyaman itu. Misalnya pulang kerja capek letih gitu, kayaknya udah lihat anak gitu ya, Iya. kayaknya yang capek tadi di luar gitu kayaknya hilang gitu Oke, dengan Masya bermain Allah. bersama anak Baik. gitu ya, bercanda, kemudian bercengkrama mungkin dengan pasangan, gitu kan juga sebenarnya bagian dari kita salah satu merefleksikan, merelaksasikan diri kita, menenangkan diri kita sehingga kita nantinya punya energi lagi gitu loh Oke. untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita, persiapan di rumah, kemudian sampai nanti tarawih gitu ya, Oke. ataupun sholat malam dan lain sebagainya. Baik, jadi luar biasa sekali hikmah Ustazah ya ketika kita misalkan lelah bekerja pemirsa, ketika kita pulang ke rumah kita melihat keluarga kita itu membuat rasa bahagia yang lain lagi gitu. Iya, betul. Baik, mungkin kita bisa refleksi lagi, mungkin seorang ibu yang ketika hamil lalu melahirkan begitu berat, namun seketika rasa itu hilang ketika anaknya sudah terlahir ke dunia, Masya Allah. Ini luar biasa sekali yang dirasakan oleh kaum perempuan dan tentu tidak dirasakan oleh laki-laki gitu, Masya Allah Ustazah. Baik, hal lain mungkin yang bisa kita sampaikan nih kepada pemirsa untuk mengelola emosi, karena ini memang sulit sekali, apalagi nanti ada yang mancing kan, ada tetangga datang ngobrol, nah ini terpancing kita mau bilang maaf lagi puasa, sanghana mangan, walaupun itu anjurannya gitu Ustazah. Ya, Gimana? jadi memang di sekitar kita, lingkungan kita Iya, gitu benar. ya, itu kadang-kadang kita tidak bisa memproteksi Iya. gitu ya, tidak bisa kita nggak boleh nih bahas nih, nggak bisa. Akhirnya apa? Kita sendiri, kalau saya mungkin lebih banyak mengarahkan gitu ya, bahwasanya ini kembali ke diri kita sendiri. Selama memang sulit ketika kita menganjurkan untuk kebaikan gitu. Kadang-kadang nanti ya akhirnya nanti kita yang diomongin gitu Iya, ya. benar. Apa tuh gitu kan, banyak sok suci atau apa gitu. Jadi hal-hal seperti ini kan banyak stigma masyarakat kita sehingga orang kesulitan untuk berbuat seperti itu. Tapi sebenarnya ketika berada dalam situasi yang seperti tadi, kita membentengi diri kita. Ketika kita tahu itu sesuatu yang tidak baik dan tidak benar gitu, alangkah indahnya ketika kita akan menghindari. Iya. Alangkah indahnya kita tidak melakukan hal seperti itu, misalnya meninggalkan, atau ya kita bisa dengan beralasan masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Oke. Gitu. Itu kan salah satu cara supaya kita tidak larut dalam, misalnya ketika kumpul-kumpul ya dengan ibu-ibu yang lain. Iya, gitu. benar. Meskipun kadang-kadang kita tidak bisa menghindarinya. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwasanya di bulan Ramadan ini kan peran perempuan, meskipun mungkin pekerjaan ya, wanita yang bekerja, Iya. tapi hal yang lainnya adalah ketika sekarang banyak nih ibu-ibu gitu ya sudah mulai jualan kan banyak Iya, tuh, benar. berjualan itu kan Iya. sebenarnya kalau kita melihat kembali ke kondisi awal kan di luar bulan Ramadan mereka tidak melakukan itu. Iya. Tapi di bulan Ramadan gitu ya, peran wanita, peran perempuan juga bertambah gitu. Yang awalnya tidak berjualan akhirnya berjualan selama bulan Ramadan, dan ini juga membantu perekonomian. Ini Iya, juga betul. menunjang keuangan keluarga gitu. iya. Karena sebagai perempuan, peran yang lainnya adalah bagaimana pinter nih mengatur keuangan gitu. Baik. Apalagi di bulan Ramadan ini kita sangat royal ya. Mau misalnya mau hemat di bulan puasa nggak bisa gitu. Iya. Karena apa? Dari sahur kita menyiapkan. Iya. Kemudian mungkin kalau punya anak-anak gitu ya, anak-anak kecil gitu, Iya. pasti pagi hari juga kita udah nyiapin. Gitu. Iya. Kemudian waktu berbuka, itu kan jajanan itu kalau di luaran kita lihat nanti ya di sepanjang jalan, nah itu pasti tergoda kita untuk belanja. Menggiurkan gitu ya, luar Iya, biasa benar. jajanannya. Nah, hal ini sebenarnya juga
peran perempuan juga kan, yang banyak jualan juga ibu-ibu, wanita gitu. Iya. Akhirnya ternyata perempuan ini tidak hanya mungkin tadi yang bekerja di kantoran, tapi yang ibu-ibu rumah tangga punya pekerjaan lain juga, pekerjaan tambahan juga selama bulan Ramadan dengan mereka berjualan gitu ya, berdagang makanan berbuka gitu. Oke, ini kesibukan perempuan jadi luar biasa Ustazah ya, apalagi kalau di bulan Ramadan beberapa memanfaatkan momen untuk bisa menambah perekonomian keluarga tadi Ustazah. Nah, terkait dengan waktu untuk keluarga Ustazah, ini kalau boleh juga pemirsa ingin tahu kira-kira waktu yang tepat untuk kita bisa berbagi dengan keluarga selain Sabtu Minggu, mungkin di hari libur kerja, ada nggak momen lain selama Ramadan ini yang bisa kita khususkan nih bersama keluarga gitu? Ya, sebenarnya waktunya adalah kalau kita melihat ba'da subuh. Oke, ba'da subuh. Iya kan, ba'da subuh kan kita biasanya tadarus. Iya. Mungkin malam ada tadarus, tapi kemudian ba'da subuh kita juga ada tadarus, melanjutkan tadarusnya. Bahkan kita mengajak anak-anak kan untuk sahur bersama gitu. Jadi mungkin setelah sahur bersama gitu, kemudian sholat subuh berjamaah, bisa melanjutkan tadarus. Bahkan bisa saling berbagi informasi, mengajarkan anak mengaji gitu ya. Atau misalnya olahraga ringan, jalan-jalan depan rumah, di seputaran rumah gitu. Itu kan waktu bersama keluarga gitu. Jadi meskipun singkat waktunya, ada momen gitu. Jadi anak-anak pun mendapatkan momen bersama kita sebagai ibu gitu. Karena kalau di hari yang lain pasti berbeda. Subuh, setelah subuh persiapan untuk pergi kerja atau pergi sekolah. Tapi ketika di bulan Ramadan, karena kita mulai dari sahur gitu ya, lebih panjang lebih durasinya. panjang waktunya. Jadi meskipun anak-anak kan juga sudah diajarkan untuk belajar untuk puasa gitu ya. Jadi itu juga momen waktu untuk mereka bisa bersama dengan keluarga. Nah, kalau misalkan kita lihat juga Ustazah ya, anak-anak bahkan punya semangat yang lebih rasanya ya. Kadang-kadang mereka lebih duluan bangun daripada kita untuk sahur. Ini kan ada hal yang positif yang sebetulnya sudah dimiliki anak-anak. Nah, jadi mungkin pemirsa sudah pernah mengalami ini dan juga sudah mempraktekkan, ini luar biasa ketika memang kita sudah bisa khususkan waktu untuk keluarga setelah sahur. Jadi ini luar biasa, tidak harus yang pergi kemana-mana jauh, tetapi ternyata ada hal-hal yang sangat sederhana yang kita bisa lakukan di rumah bareng keluarga, lengkap dengan anak-anak juga Ustazah. Mungkin ini juga Ustazah, di sore hari. Sore. Iya kan, ngabuburit ya kalau bahasa anak-anak gaul sekarang gitu ya. Jadi kadang-kadang kita jadwal pulang kerja juga ada penyesuaian gitu, sehingga kita punya waktu untuk keluarga gitu ya. Mungkin pulang kemudian mengajak anak-anak untuk mencari makanan ya untuk berbuka gitu. Jadi itu juga waktu bersama kan. Jadi sehingga seperti saya katakan tadi, tidak ada kekurangan perhatian dari kita sebagai orang tua kepada anak. Nah, kemudian juga kita sebagai seorang perempuan, ibu gitu ya, di sini juga dituntut memberikan ketenangan pada keluarga gitu. Kadang-kadang ketika selama Ramadan ada situasi atau kondisi yang membuat kita tuh nggak nyaman, apakah itu anak-anak biasanya ya, tapi bagaimana kita harus mampu tetap ceria gitu ya, meskipun capek, letih dengan pekerjaan, tapi kita punya punya tanggung jawab juga untuk menenangkan keluarga kita gitu. Misalnya anak-anak tuh yang bagi anak-anak yang mungkin berpuasa, latihan berpuasa itu pasti banyak mengeluhnya gitu. Tapi bagaimana kita kemudian bisa menenangkan anggota keluarga kita sehingga selama Ramadan pun mereka menyenangkan, mereka senang gitu. Karena kan bulan Ramadan inilah bulan yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan gitu. Ya, karena tadi nilai pahala setiap amalan kita, apapun yang kita kerjakan di bulan Ramadan, selama itu positif, selama itu sebuah kebaikan gitu, pasti akan ada nilai pahalanya. Oke, Ustazah, ini mudah-mudahan pemirsa kita semua bisa mempraktekkan ya suasana atau waktu yang tepat untuk keluarga selama kita menjalankan ibadah Ramadan, terutama ibu yang memang punya pekerjaan yang luar biasa, apalagi mereka adalah wanita karir. Ternyata pilihannya adalah setelah sahur kita bisa membersamai keluarga dan juga menjelang berbuka puasa. Karena di situ bahkan kita bisa sama-sama mengingatkan Ustazah ya untuk banyak-banyak istighfar, kita berzikir di situ sambil menunggu waktunya berbuka puasa. Apalagi nih kalau misalkan ada kesempatan momen kita menyaksikan Ramadan penuh berkah di TVRI Stasiun Aceh Ustazah. Ini luar biasa tentunya ya. Mudah-mudahan ada banyak pencerahan ilmu yang didapat oleh para pemirsa dan juga segenap keluarga. Oke, baik Ustazah.
Oke, mungkin saya ingin menambahkan Ustazah. Jadi terkait dengan selama Ramadan gitu ya, selain tadi peran perempuan di dalam pekerjaannya sebagai tugasnya bekerja, kemudian dia punya pekerjaan tambahan di dalam rumah tangga untuk keluarganya gitu. Terkadang juga kita punya keinginan seperti yang Ustazah katakan tadi, full ibadahnya gitu ya. Nah, ini juga banyak ya kalau kita baca beberapa referensi gitu ya, beberapa artikel gitu, pengennya kami itu bisa ibadahnya sempurna gitu. Bahkan ada pernah saya mendengarkan biar nggak tinggal nih puasanya minum obat ya, penunda haid, penunda haid gitu ya. Sebenarnya ya boleh-boleh saja, tapi Allah sendiri kan sudah memberikan itu fitrah pada wanita gitu. Dan juga para ulama tidak mewajibkan gitu bahwasanya wanita ini harus berpuasa penuh gitu. Apapun sebenarnya menggantikan puasa kita dengan berzikir, ya kan? Banyak hal yang bisa dilakukan, bisa dilakukan gitu. Tidak hanya dengan puasa, meskipun karena puasa ini kan bisa diqadha, gitu ya, bisa digantikan, dan itu fitrah bagi kita sebagai perempuan gitu. Jadi luar biasa Ustazah ya, ketika misalkan ada keinginan dari para perempuan pemirsa nih, ingin Ramadannya bisa lebih full untuk beribadah, tapi ternyata dengan begitu banyak pekerjaan tidak bisa, maka tidak perlu berkecil hati, tidak perlu bersedih, karena ternyata apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya luar biasa. Iya benar, jadi ini menjadi satu kesempatan yang besar bagi kita Ustazah untuk benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena kembali lagi bahwasanya setiap amalan yang kita lakukan nilai pahalanya tuh berlipat ganda pada bulan Ramadan ini. Iya, baik Ustazah, ini kembali lagi kita berbicara tentang perempuan. Katakanlah memang keseharian mereka kerjanya tuh dari bangun ketika sahur, terus ada aktivitas sampai berbuka puasa, sampai tertidur kembali gitu ya, dengan tanggung jawab juga kepada anak dan juga suami. Nah kemudian perlu juga rasanya kita ingin meningkatkan produktivitas kerja kita di bulan Ramadan ini. Nah seperti apa triknya Ustazah biar mungkin lebih bersemangat, lebih meningkat lah semuanya gitu Ustazah. Jadi salah satunya ya mungkin kita bisa melakukan membuat strategi gitu. Jadi ketika kita banyak aktivitas yang harus kita kerjakan, nah kembali lagi memanage gitu, mengatur strategi untuk bisa pekerjaan-pekerjaan itu terselesaikan dengan optimal gitu. Misalnya ketika kita banyak pekerjaan, kita bisa mengurutkan mana dulu nih level yang paling mudah untuk kita kerjakan. Jangan menuntut harus selesai semua nih gitu. Kadang-kadang kita punya batasannya. Belum lagi kita sedang beribadah puasa. Kan energinya kan tentunya akan berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan biasanya yang dimana kita tidak berpuasa gitu. Jadi kita bisa melihat dulu nih mana dulu yang harus diutamakan untuk dikerjakan, sehingga kita pun nggak keburu-buru gitu ya, tapi pekerjaan semua itu bisa terselesaikan dengan baik. Nah, untuk menumbuhkan semangat bagaimana? Ya, caranya adalah setiap yang kita lakukan itu kita lihat dulu sejauh mana pekerjaan ataupun aktivitas yang kita lakukan itu bermanfaat bagi diri kita. Nah, kemudian kita bisa melakukan semampunya kita, jangan memaksakan tadi, karena kalau kita paksakan akhirnya jadi keburu-buru, jadinya kesel sendiri kalau nggak selesai kayak gitu, akhirnya kan berdampak ke diri kita sendiri seperti itu saja. Jadi memang harus betul-betul semangat gitu ya untuk kita mengelola emosi kita, diri kita, agar Ramadan kali ini begitu teratur ya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Dan memang sulit sekali Ustazah untuk menghilangkan rasa malas yang terkadang datangnya itu bertubi-tubi gitu ya. Selalu ada rasa malas. Namun kadang-kadang itu datang, tapi jangan berlarut-larut kita di dalam fase itu, dalam kondisi seperti itu. Saatnya ketika kita harus bangkit. Tapi kalau saya rasa sih kita sebagai ibu pasti untuk mas itu nggak lama-lama gitu, karena ada tuntutan. Ini kalau misalnya bermalas-malasan akan lama nih, atau tidak gitu ya, atau nggak bisa nyiapin makanan nih gitu karena kita malas-malesan. Nah ini juga
menjadi hal yang mungkin kita sebagai wanita, sebagai perempuan perlu untuk melihat kembali gitu ya, merefleksikan kembali. Oke, baik Ustazah, ini banyak sekali sudah penjelasan tentu yang sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan kembali, pemirsa jangan kemana-mana. Usai pesan-pesan berikut ini kami segera kembali. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Siap? Baik, ini dia bintang Alfayat Benzema, disilahkan. Qutila ashabul ukhdud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Soal yang terakhir, surat apa yang Ustadz bacakan berikut? Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Itu surah Al-Qari'ah. Masya Allah, luar biasa. Dina Jumaila Liani. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ramadan Penuh Berkah TVRI Stasiun Aceh. Kita masih berbincang-bincang terkait dengan keseimbangan kehidupan kerja perempuan selama Ramadan bersama dengan Ustazah Karjuniwati, SPSI, MC Psikolog. Ya kembali lagi Ustazah, sudah banyak hal ya yang kita sampaikan kepada para pemirsa terkait dengan perempuan yang punya pekerjaan tertentu tentunya. Nah di sini kita juga ingin tahu Ustazah, ada tidak sih faktor-faktor nih yang bisa mempengaruhi seorang perempuan itu dalam keseimbangan pekerjaan mereka gitu. Ya. Jadi jika kita melihat peran perempuan gitu ya, di sini dia juga sebagai ibu, sebagai istri untuk keluarganya, kemudian juga punya tuntutan, punya kewajiban untuk bekerja gitu ya. Mungkin wanita karir lah ya kalau kita katakan. Tentunya nggak akan bisa berjalan smooth, nggak akan bisa berjalan dengan mulus gitu tanpa ada support. Baik. Ya, kalau saya mengatakan support system, ya, support system di sini siapa? Family, keluarga gitu. Siapa keluarga? Nah, mungkin yang paling yang paling penting sekali adalah pasangan, suami gitu ya. Jadi ketika kita punya pekerjaan yang mungkin di kantor atau di luar gitu ya, sehingga kita bisa berbagi peran dengan pasangan, dengan suami. Apa yang bisa dilakukan oleh suami? Misalnya kita belum pulang nih gitu,
anak-anak gitu, mengurusi anak-anak baik. sebentar gitu ya, sehingga kita pun ketika pulang bisa melanjutkan pekerjaan yang lain gitu. Ya, jadi di sini pasangan sangat mensupport, termasuk sebenarnya dukungan dari suami itu tidak hanya membantu pekerjaan. Setiap kita menghadapi masalah dengan pasangan ataupun keluarga lah ya, siapapun mungkin yang belum menikah gitu ya, dengan orang tuanya gitu atau saudaranya gitu, dia ada tempat untuk berbagi, curhat. Kadang-kadang kan kita pulang dari beberapa pekerjaan itu kan ada yang pengen cerita gitu ya, pengen curhat gitu ya, atau kadang-kadang menggerutu sendiri kita tuh, ngomel sendiri gitu. Nah, jadi ketika ada pasangan yang memang memahami gitu, itu sangat membantu sekali supaya kondisi emosi kita juga bagus. Nah, itu tadi yang kita bahas, gimana caranya biasa mengontrol emosi, mengelola emosi. Nah, salah satunya kita kan juga butuh tempat untuk mengeluarkan apa yang kita rasakan, unek-unek kita gitu. Nah, itu yang pertama sebenarnya. Jadi support keluarga itu sangat penting selama kita di bulan Ramadan, dengan peran yang memang banyak sekali yang harus kita kerjakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, kemudian adalah karakter kepribadian. Nah, setiap individu itu kan punya karakternya masing-masing ya. Ada tipe orang misalnya introvert gitu, ada orang yang extrovert. Nah, mungkin kalau orang yang introvert ini ketika dia punya beban, dia punya masalah, dia langsung misalnya menarik diri gitu, langsung down gitu ya. Beda mungkin dengan orang extrovert, ketika dia nggak nyaman dia langsung mengeluarkan kayak gitu. Apa di situ terus gitu ya. Gitu. Sehingga tidak terbebani. Beda dengan orang yang introvert sebenarnya. Nah, begitu juga kontrol dirinya gitu. Ketika di bulan Ramadan ini kan mungkin banyak hal-hal yang kita kondisi-kondisi yang membuat kita emosi tidak stabil gitu ya. Sehingga ketika kita berada dalam situasi seperti itu, kita pun akhirnya mampu nggak mengontrol emosi kita, mengontrol diri kita. Jadi kontrol diri kan balik ke karakter kepribadian seseorang. Ada yang kok kontrol dirinya bagus gitu ya, konsep diri dia bagus. Nah, itu pasti ada faktor yang melatar belakangi proses pengalaman hidup dia gitu ya, yang itu terpupuk dan itu menjadi sebuah karakter. Ini menarik Ustazah, konsep diri yang saya sampaikan tadi. Ada terlihat begitu menarik, gimana caranya tuh? Nah, konsep diri yang mungkin bisa terlihatnya yang seperti apa Ustazah? Konsep diri itu kan sebenarnya ketika berbicara konsep, konsep ranahnya kan bagaimana paradigma, persepsi ya. Bagaimana dia mempersepsikan diri dia. Ketika dia mempersepsikan diri dia secara positif, misalnya dia orang yang semangat, optimis gitu ya, maka itu yang akan munculkan, itu yang akan terwujudkan. Karena apa yang ada di pikiran itu akan termanifestasi, akan terwujudkan dalam perilaku gitu. Jadi dalam kajian psikologi, apa yang difikirkan itu akan mempengaruhi pekerjaannya atau perilakunya, apa yang dirasakan. Jadi dari pikiran, ketika pikirannya itu positif, pikirannya itu optimis melakukan sesuatu, pasti perasaan apa yang muncul? Semangat. Ya kan, semangat. Sehingga ketika semangat, otomatis tubuh kita juga akan mengikuti apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Jadi penting sekali Ustazah untuk kita bisa tentu saja mengelola diri tadi agar aktivitas kita dalam kesehariannya itu begitu mudah kita laksanakan Ustazah. Baik, tanpa terasa Ustazah kita sudah berada di akhir dari program Ramadan Penuh Berkah. Ustazah bisa sedikit memberikan kesimpulan nih dari materi yang kita sampaikan di sore hari ini. Baik, para pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhir sesi ini saya ingin menekankan kembali bahwa sangat penting sebagai seorang perempuan ataupun wanita untuk menyeimbangkan perannya di dalam keluarga dan juga pekerjaan. Karena ini tidak mudah tentunya. Namun kita sebagai wanita selama bulan Ramadan ini bisa memanfaatkan sebaik mungkin momen ini untuk menjadi ladang pahala. Jadi meskipun itu menjadi terasa berat, meskipun itu menjadi sesuatu tekanan bagi kita, tapi yakinlah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan ini karena Allah. Jadi intinya adalah niat gitu ya, niat yang memang mengharapkan ridho Allah. Sehingga apa yang kita lakukan itu adalah sebuah ketulusan. Nah, kemudian juga yang terakhir adalah bagaimana nantinya selain kita melaksanakan tugas-tugas kita, penting sekali adanya peran
keluarga. Nah, harapannya adalah keluarga ini bisa memahami gitu ya, bagaimana peran sebagai peran perempuan, kemudian juga peran sebagai istri ataupun peran sebagai ibu. Jadi intinya adalah mari sama-sama kita tetap bisa menjalankan peran kita meskipun di bulan Ramadan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustazah untuk pencerahannya yang sangat bermanfaat tentunya bagi para pemirsa. Terima kasih untuk kehadirannya di studio TVRI Stasiun Aceh. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam program Ramadan penuh berkah di kesempatan sore hari ini. Sampai jumpa esok hari. Saya Khadijah mewakili kerabat kerja TVRI Stasiun Aceh mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.